المصنف رحمه الله تعالى ونفعه به وبعلومه وبدانا من أسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطمئنان القلب بمشاهدة قدرة الله. Utai pasal ing dalem mertelaken ketenangane ati bimusyahadati qudratillah kelawan nyakseni kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala bala. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Di sini akan dibahas tentang itmi'nanil qalbi bimusyahadati qudratillah. Ketenangan hati ketika menyaksikan kekuasaan Allah. Manusia itu adalah makhluk yang diberikan oleh Allah kemuliaan akal. Dengan akalnya manusia berpikir bagaimana kita harus beribadah kepada Allah dengan akal ini. Makanya akal ini dibuat oleh Allah untuk beribadah dengan cara tadakkur wa tadarruk. Jadi dalam satu kisah dikatakan Abul Bashar, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dikatakan pernah matur, pernah meminta sesuatu kepada Allah, bagaimana Allah menciptakan kehidupan dari sebuah kematian. Ya, kan dikatakan wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku, aku mohon perlihatkan kepada bagaimana engkau menghidupkan sesuatu hal yang baru. Ayat ini adalah ketika itu Nabi Ibrahim sedang berjalan di pinggir pantai. Lalu beliau melihat ada seekor hewan yang sudah menjadi bangkai. Lalu hewan itu dimakan oleh hewan-hewan yang dari laut seperti ikan, kemudian yang di darat dimakan oleh burung dan dicabik-cabik sampai bangkainya berserakan. Lalu Nabi Ibrahim berpikir bagaimana makhluk yang sudah tercabik-cabik ini nanti akan kembali utuh. Akhirnya beliau meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menciptakan kehidupan dan bagaimana Allah memberikan kehidupan pada hal yang sudah mati. Dan Allah bertanya, "Qala awalam tu'min?" Ibrahim, apa kamu tidak iman kepadaku? Pertanyaan begitu. Lalu beliau menjawab, "Qala bala." Iya, saya iman kepada Engkau ya Allah. Tetapi saya butuh bertenang hati. Artinya supaya hati ini menjadi apa? Menjadi mengerti dan benar-benar meyakini. Qala bal walakin liyatma'inna qalbi. Dan Allah perintahkan qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Dan Allah perintahkan, ya sudah, kalau begitu kamu ambil 4 macam hewan. Di sini dikatakan waqila tawus wa dikan wa ghuraban wa amanah. Ada 4 macam hewan. Yang pertama burung rajawan. Yang kedua ayam jantan, jago. Yang ketiga adalah burung gagak. Yang keempat adalah amamah. Kita bahas burung gagak. Lalu dari keempat macam hewan tadi, Allah perintahkan kepada Ibrahim, "Fasqutna ilaik." Lalu kamu cabik-cabik itu, kamu campur satu dengan yang lain. Lalu dari kesemuanya itu kamu tempatkan di tempat yang berbeda, yaitu posisi 4 gunung, 4 arah mata angin, di timur, barat, di selatan, dan di utara. Setelah itu beliau laksanakan itu. Setelah dilaksanakan, ternyata lalu setelah
sudah dicabik-cabik, lalu sudah dicampurkan masing-masing. Lalu Allah mengatakan, ud'uhunna ya'tinaka sa'i. Sekarang kamu panggil mereka satu persatu. Nanti mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ya'tinaka sa'i. Dan ternyata terbukti. Akhirnya apa? Masing-masing dari darah yang satu yang dengan yang lain itu saling berterbangan. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim hanya memegang masing-masing kepalanya. Dan ketika Nabi Ibrahim memegang kepalanya burung Taus, Raja Wali, lalu datang Raja Wali dulu. Lalu ketika itu apa? Datang burung gagak. Lalu datang burung gagak. Yang terakhir ini yang datang adalah jago. Karena jago harus berjalan, maka dia telat datangnya. Lalu datanglah si jago. Baru setelah itu Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah adalah Tuhan yang Maha Segala-galanya. Makanya yang menjadi Tuhan itu adalah zat yang bisa menciptakan kehidupan setelah kematian. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayat, zat yang bisa memberikan kehidupan dan juga memberikan kematian. Kita itu tenang ketika menghadapi apapun, maka kita harus banyak berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Nah, proses untuk menjadikan hati kita tenang itu kita butuh logika bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa apapun yang terjadi itu karena usaha kita. Tidak. Semuanya pasti karena takdir Allah, dan semua karena kekuasaan Allah, dan pasti karena kehendak Allah SWT. Maka ketika kita melihat satu hal apapun kebesaran di dunia ini, maka kita harus yakin bahwa itu adalah semua hanyalah tanda kecil, tanda-tanda dari kebesaran Allah. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki hari ini. Karena yang memiliki segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya manusia. Bapaknya manusia, Abul Bashar, yang memperkenalkan ketauhidan setelah eranya. Jadi menurut sejarah, Abul Bashar itu hakikat yang asli dan setuju semua pendapat itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Lalu ketika zaman sudah berubah pada eranya zaman Nabi Nuh, lalu apa? Orang sudah banyak yang kafir. Akhirnya apa? Nabi Nuh menjadi rasul, dan akhirnya fase kedua. Akhirnya semua manusia ditenggelamkan oleh Allah dalam suatu keadaan banjir yang sangat dahsyat. Lalu setelah selesai era Nabi Nuh, barulah era Nabi Ibrahim. Ibrahim itu adalah nabi yang secara aturan, Ib adalah bapak, Rohim adalah agama. Dan Ibrahim itu adalah bahasa Ibrani yang artinya bapaknya agama. Jadi semuanya agama itu mulai memperkenalkan agama itu semenjak zaman Nabi Ibrahim. Akan dikatakan menurut sejarah bahwa Nabi Ibrahim ketika masih muda itu berpikir, ketika bapaknya yang bernama Azar, ini buat apa? Ini buat patung buat apa? Kok bisa disembah? Beliau banyak bertanya, kenapa? Lalu bapaknya bilang, inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya sudahlah, ini kan sudah dilakukan oleh orang-orang dulu. Ya sudah, kita lakukan saja, lanjutkan saja, nggak usah banyak tanya. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir. Lalu itu ketika itu beliau melihat ada bintang. Apakah ini Tuhan? Ternyata tiba-tiba bintangnya lama-kelamaan hilang. Aku tidak suka kalau Tuhanku hilang. Padahal aku kepengen Tuhan itu harus ada kapanpun aku butuh.
lihat lagi bulan, ternyata sama begitu hilang. Yang ketika beliau melihat ada matahari yang begitu besar, yang begitu bercahaya dengan kehebatannya, lalu mengatakan mungkin ini Tuhan, tapi ternyata tidak. Akhirnya beliau mengatakan, saya pasrah kepada engkau, saya minta petunjuk. Akhirnya Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah hidayah, akhirnya mengerti, oh yang namanya Tuhan itu begini sifatnya. Makanya dalam Allah dikatakan wa kadzalika likanuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, dan aku perlihatkan kepada Ibrahim alam malakut dan alam langit dan seluruhnya ada. Ibrahim yakin bahwa kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kudrat Allah, terjadi karena takdir Allah. Kita tenang-tenang saja. Manusia ini hanya sekedar makhluk. Makhluk itu tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dunia ini kita diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diperintahkan hanya ibadah. Nah, kita lihat ibadah yang kita lakukan hari ini yang paling sering adalah ibadah sholat. Maka dalam satu hadis Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-shalah. Kenapa yang dihisab atau yang ditanyakan pertama kali oleh Allah nanti di akhirat adalah sholat? Karena sholat itu adalah satu ibadah yang intensitasnya itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Oleh karena itu menjadi standar apakah ini orang taat atau tidak. Makanya ketika sholat yang paling posisi menurut sebagian ulama meskipun ada khilaf, itu yang paling dekat, artinya posisi ketika hamba itu mendekat yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Makanya ada ayat wasjud wa tarik. Maka banyaklah bersujud karena kita akan lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita bersujud, kita lihat yang namanya sujud, posisi kepala yang biasanya kita muliakan, yang kita bangga-banggakan karena kecantikan, karena ketampanan, itu ketika sholat semuanya akan menunduk. Yang diangkat adalah bagian belakang. Kenapa? Jadi dalam perkara hidup di dunia yang perlu perhatikan hanya Allah. Segala sesuatu itu yang penting adalah mendapatkan ridhonya Allah. Kita hanya berusaha untuk mengikuti aturan Allah sudah. Makanya ketika akal kita berpikir, akal ini digunakan oleh Allah untuk menjadi sarana pembeda. Sesuatu itu kalau kita tidak bisa, artinya kita sudah mentok dan tidak bisa menyelesaikannya, ya jawabannya cuma satu, hanya kita minta jawaban kepada Allah. Makanya ketika sholat, akal kita ini jangan sampai mengalahkan kekuasaan Allah. Jadi jangan sampai kita terjadi gara-gara akal kita, gara-gara kecerdasan kita, semuanya dibantah. Padahal kealiman, kepintaran, kecerdasan kita itu tidak sebanding dengan kealiman Allah. Makanya kalau diceritakan begini, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Khalaqal insanu dha'ifa, lemah. Meskipun cerdas, manusia itu kalau toh hanya diputar cara berpikir sebentar, nanti akan berubah cara berpikir. Contoh, kamu manusia mau tidak makan kotoran? Tidak. Iya nggak mau makan kotoran. Tapi Allah ciptakan makhluk yang lain yang suka sama kotoran. Contohnya apa? Contoh, kita kalau buang air besar, nanti akan keluar kotoran. Lalu Allah ciptakan makhluk yang lain, namanya ikan lele lah, contoh ikan lele. Ikan lele ini makan kotoran. Kotorannya siapa saja. Lalu tiba-tiba setelah itu lele itu dimakan. Hakikatnya kan mungkin kayak kamu tuh sebenarnya makan kotoran, tapi karena sudah bentuknya berubah, bentuknya jadi lele, maka kamu nggak jijik. Apa kamu pastikan semua ikan lele itu makannya pakai pelet, pakai kopak? Tidak mungkin. Mungkin saja ada yang agak curang, agak nakal tuh gimana dikasih makan kotoran. Meskipun katanya kita budget, meskipun halal, tapi kan dia kalau dimakan itu kan katanya ada yang bilang makruh, ada yang bilang ya apa-apa lagi. Jadi manusia itu ketika berpikir, akal ini kadang-kadang kalau
putar sedikit saja itu akan berubah, akan lebih. Oh ya udah, yang saya kan lelenya, bukan saya lihat kotoran. Makanya manusia itu jangan terlalu memuja-muja akal. Akal itu boleh dijadikan sebagai standar membedakan mana baik, mana tidak, mana enak, mana tidak, sudah itu aja. Tapi kalau kita bicara hukum yang lain, ya kita harus tahu bahwa akal kita itu kemampuannya itu apa? Terbatas. Maka tidak semua orang bisa mempunyai pemahaman yang sama dalam hal agama. Nah, agama itu yang diutamakan adalah keimanan. Iman itu adanya di hati. Makanya iman itu apa? Al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani wal amal bil jawarih. Jadi yang pertama adalah iman. Tapi untuk jadi orang mukmin itu makanya yang menjadikan aturan adalah orang itu masuk Islam. Masuk Islam setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia melaksanakan tugas-tugas syariat yang termasuk dalam rukun Islam. Lalu ketika rukun Islam itu dilaksanakan, maka baru dia tahu, oh fungsinya begini, oh hikmahnya begini, manfaatnya begini. Jadi ibadah untuk meneguhkan keyakinan bahwa semua terjadi itu karena takdir Allah. Makanya dalam kitab-kitab tauhid, rukun iman yang terakhir adalah al-imanu bil qada'i wal qadar. Ada lanjutannya, khairihi wa syarrihi. Baik buruknya takdir itu semuanya dari Allah. Makanya ada orang bertanya, kenapa ya Allah kok menciptakan setan, menciptakan iblis, padahal kan iblis itu kan nanti pasti akan dibuat oleh Allah untuk masuk neraka, dan dia itu dibuat untuk menggoda kita. Itu sebagai bukti bahwa kita manusia itu perlu ujian. Untuk kita jadi baik perlu diuji, perlu ada tes. Kalau kita sudah lulus masuk surganya Allah, berarti sudah dapat ridho Allah. Jadi semua yang terjadi ini adalah bimasyiatillah wa qudratihi, atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Perlu ditenangkan. Nah, repotnya hati itu kan beda-beda cara beranggapannya. Untuk penerimaan hati supaya tenang ketika menghadapi sesuatu itu kan beda-beda, tergantung bagaimana proses untuk mendidik hati ini supaya lebih tenang. Jadi ketika kita bicara bahwa hati ini bahasa Arabnya kolbun ulang-alik kata orang Jawa. Jadi ibarat hati ini kalau lagi senang maka semua yang kelihatan akan baik. Tapi kalau sesuatu itu kelihatan lagi buruk, maka lagi gak senang, lagi gak mood, maka semua itu kelihatannya jelek. Maka bagaimana cara untuk menenangkan hati? Menurut ulama, caranya ketika kita melihat sesuatu itu harus dengan sudut pandang yang benar. Kita dikasih mata oleh Allah itu supaya kita bisa melihat kacamata dari sisi buruk. Setiap apapun yang kamu lakukan, nilai buruknya. Makanya yang merupakan kitab karangan dari itu bilang begini, yang namanya kebaikan manusia itu tetap ada sisi buruknya. Apalagi sisi buruknya pasti sudah banyak buruknya. Contoh, kita itu jadi pedagang. Pedagang itu orientasi laba yang gede. Tetapi kamu berpikir bahwa ketika jualan kamu laris, kamu juga menyakiti hati teman kamu, toko teman kamu yang jadi nggak laris itu. Apa kamu pernah berpikir itu? Tidak. Makanya sisi apapun dalam kehidupan ini, sesuatu yang kata kita baik itu belum tentu baik kata orang. Oleh karena itu, bagaimana menjaga konsisten baik itu? Ya sudah, kita hanya berpikir bahwa ya sudah, aku hari ini dikasih oleh Allah rezeki, moga-moga temanku yang juga punya warung itu tetap laris, tapi dari rezeki yang lain. Kalau rezeki dari toko aku saja, yang lain dia dapat. Kalian yang rezeki itu uang.
Tidak hanya keuntungan, sehat itu juga rezeki, kenikmatan, kenyamanan juga rezeki, ketentraman juga rezeki. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa rezeki itu adalah uang saja. Tidak, punya teman yang banyak, disukai teman, kemudian jadi orang yang baik, itu juga sudah rezeki dari Allah. Bagaimana kalau Allah membuka takdir kejelekan kita? Ya sudah, tidak ada orang yang baik. Maka tidak boleh, kata Al-Quran, tidak boleh orang membersihkan, mensucikan dirinya, karena yang bisa membersihkan dan mensucikan dan membaikkan orang itu hanya Allah. Lah, ketika kita bicara hati, hati itu kata orang Jawa, sependuluk hati, lah kasih ngerti. Jadi hati itu adalah satu keadaan ketika kita antara kegiatan dengan niatan itu sama. Makanya ada aturan. Apa tiap orang yang ada di satu tempat itu hatinya di tempat itu? Ya tidak mungkin, tidak mesti. Jadi misalnya ada orang melakukan satu pekerjaan, tapi pekerjaannya terbengkalai. Karena apa? Karena pikirannya ngawur kemana-mana. Atau misalnya ada anak santri, misal contoh mau pulang, sudah rindu pengen pulang, maka meskipun badannya sudah ada, masih ada di pondok, tapi pikirannya sudah kepengen terus balik di rumah. Makanya sesuatu itu tergantung perasaan. Kalau perasaan lagi suka, misal ada orang lagi mabuk cinta, itu kalau bertemu ngobrol 2 jam 3 jam kelihatannya cuma sebentar. Tetapi untuk orang yang temenin, subhanallah, ngobrol apa itu orang, nggak selesai-selesai, ngobrolnya nggak penting. Atau ketika kita berbicara bahwa sudut pandang orang ketika punya rasa cinta, kata temennya jelek, kata dia tetap cantik. Makanya apa? Tai kotok, rasa coklat. Kenapa? Yang dibohongin adalah hati. Nah, maka hati itu harus tetap stabil. Ketika melihat orang yang baik juga tetap dilihat, mungkin ada jeleknya. Artinya kita juga tidak berlebihan mencintai orang. Atau ketika melihat kejelekan orang, kita juga masih bisa melihat sisi baiknya. Artinya mungkin ada kebaikan. Maka Allah itu membuatkan yang tiba-tiba kepada kita. Contoh, tangan kita itu ada 2, ada kanan, ada kiri. Ini punya fungsi. Jadi kamu jangan pernah lupa bahwa setiap tangan kanan itu pasti pasangannya tangan kiri. Apapun yang kamu perbuat menjadi kebaikan, itu pasti mungkin kamu pernah melakukan kesalahan. Karena kita adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, maka tiap apapun yang kita lakukan pasti punya sisi jelek. Ada orang bersedekah, iya sedekahnya baik, tapi apa dia bisa menjaga keikhlasan sedekahnya? Jangan-jangan dia riya. Jangan-jangan dia pengen pamer, pengen kelihatan sama orang lain. Maka innamal a'malu binniyat, semua perkara itu tergantung niat. Niat itu fil qalbi. Makanya menurut aturan orang ahli fikih, yang namanya niat apa? Adalah satu keadaan ketika manusia fi'lu syai' muqtaronan bi fi'li. Sengaja qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Sengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Artinya antara hati dengan pekerjaan itu cocok. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan, maka manusia perlu berpikir bahwa segala sesuatu itu bukan Allah. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi kalau kita hidup lagi nggak terlalu enak, ya kita sabar. Tapi kalau kita lagi sedang dapat rezeki yang banyak, ya kita bersyukur. Karena hidup itu cuma 2 model. Kalau lagi nggak suka, ya berarti lagi benci. Kalau lagi nggak enak, ya berarti lagi enak. Udah itu aja. Hidup itu apa? Sekedar itu. Maka supaya kita bisa menjaga konsistenan hati ini tetap stabil beribadah kepada Allah, maka diatur bahwa ingatlah bahwa sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maka takutlah kamu pada hari ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa yang kamu anggap baik hari ini itu hanya fata morgana. Kenikmatannya adalah fata morgana. Maka hiduplah sesuai dengan aturan Allah. Biasa saja.
Ada temannya sudah jadi kaya, ya biasa, ya moga-moga kayanya itu jadi berkah. Lah, kita yang belum kaya yang bisa dia bersabar, karena di balik semua itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu kita harus tenang. Makanya kata ulama, kalau perkara dunia, lihatnya orang yang sebawa kita, supaya kita hatinya tenang. Tetapi kalau kita bicara tentang akhirat, tentang bicara ibadah, maka lihatlah orang yang seatasnya kita, supaya kita punya himmah, punya semangat, punya ghirah, punya kecemburuan. Kenapa dia bisa? Aku tidak bisa. Repotnya, akal kita ini sudah mindset, sudah di setting sedemikian rupa bahwa akal ini hanya menganggap baik terhadap dunia, tidak pernah berpikir bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan Allah? Makanya ketika kita bicara ketenangan hati, maka banyaklah berziarah kubur. Kenapa? Dengan ziarah kubur kita akan tahu ini orang sudah meninggal. Ini saya kalau meninggal apakah kayak orang ini? Misal orang-orang soleh, para wali, itu tiap hari diziarahi. Terus kita dengan berziarah itu akan bertanya, apakah kalau saya meninggal akan seperti beliau-beliau ini yang selalu akan doakan oleh orang, yang akan mendapatkan apa? Syafaat dari kebaikannya. Karena apa yang kita tanam sebenarnya akan kita tuai. Oleh karena itu manusia ketika hidup itu harus juga bisa memperhatikan. Kenapa manusia itu hatinya tidak tenang? Karena dia memikirkan syahwat. Syahwat itu bukan berdasarkan apa? Yang namanya syahwat itu adalah satu kesenangan yang umum dimiliki orang. Makanya Allah mengatakan sayyidina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Ada kesenangan dunia. Yang pertama adalah kita adalah sayyidina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Nah, dalam mencari ketenangan ini, manusia kan pasti kebutuhannya tidak hanya kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tungkahul arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama lijamali, karena kecantikan. Orang yang punya istri cantik itu benar secara aturan kelihatannya suka, kelihatannya bahagia, kelihatannya senang. Tetapi apakah ini kesenangan sejati? Ya tidak. Karena sesuatu yang apa? Sesuatu yang kamu lakukan, kenapa itu akan bertahan lama atau tidak? Ya tidak. Cantik fisik itu hanya bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang kedua, lima lihat karena hartanya. Harta itu apakah menjadi standar kebahagiaan? Tidak. Buktinya banyak orang yang kaya tapi tetap rumah tangganya rusak. Banyak orang yang kaya tapi tidak harmonis dengan keluarga, anaknya nggak jelas. Yang ketiga adalah apa? Nasab, keturunan, linasabiah. Apakah keturunan itu akan bisa dipertahankan? Ya tidak tahu. Karena yang menjaga nasab adalah masing-masing keturunannya. Misal ada orang yang mengaku jadi keturunan orang hebat, lah kamunya hebat tidak. Makanya dalam makalah orang budaya orang Arab, laisal fata man yaquluha abi, walakinnal fata man yaquluha ana dza. Bukan laki-laki sejati kalau bilang itu loh bapakku yang hebat. Lah ditanya balik, kamunya hebat belum? Tidak, ya sudah, jangan ngaku-ngaku jadi orang hebat. Tapi banyak kan orang kehebatan dari tetapi lelaki sejati adalah orang yang mengatakan inilah saya dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Ya saya begini. Bisa tidak? Itu kan tidak semua orang bisa untuk bisa membawa nasab itu. Yang terakhir, fadfar bidatid din taribatnya. Yang keempat adalah karena agamanya. Maka carilah perempuan yang agamanya baik. Artinya dengan agama, ketika menghadapi apapun situasi kehidupan, sedang enak ya tetap bersyukur, lagi nggak enak berarti tetap bersabar. Oleh karena itu orang berpikir
kurang tepat. Orang hanya berpikir bagaimana cara hidup jadi enak, tapi tidak pernah berpikir bagaimana nanti menghadapi kematian yang enak. Karena nikmat dunia itu hanya sekedar fata morgana. Kata orang Jawa hanya sejengkal. Nikmat makanan itu hanya kamu rasakan ketika kamu makan, lalu ketika sudah sampai ke tenggorokan, sudah hilang. Maka jangan berlebihan menghadapi hirup pikuknya dunia. Orang semuanya sama. Makanya ketika kita bicara bahwa hakikatnya kehidupan, ya semuanya sama. Tujuannya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau tidak dapat ridhonya Allah, maka semuanya akan jadi masalah. Maka ketika orang itu jadi orang baik, semua yang dilakukan, meskipun kelihatannya perkara itu dunia, maka akan jadi amal akhirat. Makan itu jangan hanya sekedar makan. Kalau makan itu hanya sekedar buat senang-senang, nanti besok jadi kotoran. Tapi kalau makan itu dijadikan sebagai alat cara kita bertakwa kepada Allah, supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah, akan jadi pahala. Makanya ketika kita berpikir semua perkara dunia itu adalah fata morgana. Makanya kata orang Jawa bilang begini, yang namanya harta itu kalau ditinggal itu akan jadi warisan, rebutannya anak dan istri. Tapi kalau dimakan itu nanti jadi tai, artinya jadi kotoran. Jadi nggak ada manfaatnya, karena nanti kalau kita mati, yang akan mempertanggungjawabkan semuanya kita. Ini repotnya. Maka kita harus berusaha menenangkan hati supaya ketika melihat sesuatu itu dengan koridor yang tepat. Nah, ketika kita penuhi syahwat, yang pertama kan tadi perempuan. Perempuan itu syahwat pertama. Makanya diceritakan ada satu cerita, ada satu kisah bahwa Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, ditinggal wafat suaminya. Lalu datang 3 orang hebat. Siapa 3 orang hebat itu? Yang pertama adalah Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Thabit al-Banani. Thabit al-Banani. Beliau 3 orang ini ulama hebat. Bertanya, matur ke Rabi'atul Adawiyah. Lalu beliau mempersilakan. Jadi ketiga orang ini bertamu mau bersilaturahim ke Rabi'ah Adawiyah. Tujuannya untuk menghibah, melamar beliau. Lalu kata Fadimahnya, Nyai, niku ada tamu mau bertemu Hasan Basri, Malik bin Dinar, dan Thabit al-Banani. Sudah, silakan suruh masuk. Lalu beliau temui mereka di belakang selambu. Seret. Setelah itu beliau bertanya, nah, silakan, ada perlu apa? Ini Nyai mau silaturahim, terus ngobrol, lama-lamaan Imam Hasan Basri nanya sama beliau. Sudah lama, akhirnya beliau jenengan sampeyan, engkau itu kan katanya sudah ditinggal wafat sama suami. Apa punya keinginan lagi? Oh gitu ya. Jadi tujuan sampean ke sini mau apa? Ini loh Nyai, mau melamar sampean. Silakan sampean pilih salah satu di antara kami yang bertiga ini. Oh ya sudah, nanti saya akan nanya satu-satu. Kalau ada yang bisa jawab, nanti saya mau nikah sama salah satu. Pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya hanya 4 hal. Yang pertama adalah lau min akhrajal iman amla. Kalau saya mati, saya meninggalkan. Lalu Hasan Basri jawab. Dia jawab bilang, hadza ghaibun la ya'lamul ghaiba illallah. Ini adalah pertanyaan yang masih sama, ghaib. Kita juga nggak tahu, yang tahu hanya Gusti Allah. Ya sudah. Sudah begitu jawabannya? Ya sudah. Yang kedua tanya lagi. La wudi'tu fil qabri wa sa'alani munkarun wa nakirin aqdiru ala jawabi mamla. Kalau nanti saya sudah mati lalu ditaruh di kuburan, kemudian saya ditanya sama munkar atau nakir, apa saya bisa berdoa atau tidak? Jawabannya sama. Hadza ghaibun la ya'lamul ghaiba illallah. Itu adalah perkara ghaib yang tidak tahu kecuali jawabannya adalah Allah. Yang ketiga,
Kalau idza husyiran nas yaumal qiyamah wa tatayyaratul kutub u'tiya kitabi biyamini am bishimal. Yang ketiga, kalau nanti saya dihisab, sudah di mahsyar pada hari kiamat, kemudian kitab-kitab Allah itu diberikan, apakah kitab itu akan diberikan pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Lalu dia jawab, ya sama, aku juga nggak tahu. Itu adalah pertanyaan apa yang gaib, yang tahu hanya Gusti Allah. Sudah, sama lagi. Ya udah, yang terakhir nih. Terakhir tanyanya begini. Idza nudiya lin-nas fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kalau nanti manusia itu sudah dipanggil, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, saya itu masuk golongan yang mana? Masuk yang kena neraka, tapi tetap sama. Hadza ghaibun la ya'lamul ghaiba illallah. Ini adalah perkara gaib. Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah. Ya sudah, jawab 4 pertanyaan ini, maka kenapa kamu harus menyibukkan menikah lagi? Padahal ini kan syahwat sendiri. Laki-laki syahwat. Lah kenapa sampeyan dikasih Allah 9 itu tidak bisa menjaga satu syahwat? Padahal aku dikasih syahwat 9, tapi aku bisa menjaga dengan ilmu yang satu. Makanya sudah banyak cerita bahwa ketika seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, maka banyak yang bertahan untuk membina dan menjaga dan merawat anak-anaknya sampai besar. Tetapi banyak laki-laki ketika ditinggal wafat oleh istrinya, jangankan hanya berapa jam saja tidak kuat, langsung beliau menikah lagi. Karena masih hidup istrinya, masih hidup suami. Si suami kadang-kadang sudah minta 2-3, memutar balikkan. Oleh karena itu,